Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO WIDI. Jadi PT Widian Jaya Krenindo ini didirikan pada tahun 2016 dan bergerak di bidang penyewaan road train crane, mobile crane, dan juga loader crane. Nah, selain crane, WIDI ini juga menyewakan ekskavator ya, yang pada umumnya itu ya digunakan untuk sektor konstruksi dan perkebunan. Lalu selain itu ada juga plat kapal, yaitu alat yang biasa digunakan sebagai tatakan ataupun alas pada proyek. Nah, kalau misalnya kita baca untuk deskripsinya di sini mungkin agak bingung ya. Kita langsung lihat aja contoh-contoh produk dari Widi. Ada yang ini ya, kapasitas 25 ton, 25 ton, 25 ton. Ini ada 50 ton, 60 ton, dan juga 25 ton. Untuk merek-mereknya pun langsung tertera di sini ya, kayak ini Kobelco, Tadano, Pato, dan lain-lain. Nah, ini mobile crane. Nah, kita bisa lihat mobile crane-nya satu dan loader crane-nya satu ya, 8,2 ton dan 25 ton. Lalu ini adalah ekskavator yang dimiliki oleh Widi. Dan terakhir ini adalah plat kapal. Jadi kayak gini ya Sobat Maya ya contohnya ya. Kalau misalnya bisa kita rangkum kayak gini nih Sobat Maya. Ada crane, non-crane. Nah, terbaginya kayak gini. Untuk jumlahnya pun ada, rock crane itu 7, mobile satu, loader satu, ekskavator 3, dan plat kapal itu ada 16. Dan untuk kapasitasnya pun bisa dilihat di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat kapasitasnya, ya Widi ini masih mainnya di skala kecil ya. Oh iya, sebelum kita melangkah lebih jauh, informasi buat Sobat Maya. Widi ini nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi ya. Jadi bagi yang kurang suka untuk IPO di papan akselerasi, ya Sobat Maya bisa skip video ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita beralih melihat para pemegang sahamnya ya. Jadi untuk pemegang saham dari Widi ini ada 5 ya Sobat Maya dan kesemuanya itu individu. Dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh Bernard Widianto. Jadi mungkin Widi itu juga dari nama Bapak Bernard ini ya. Nah, jadi di IPO-nya Widi ini sebenarnya nggak ada pihak pemegang saham itu yang di lock up Sobat Maya ya. Tapi ini Bapak Bernard Widianto dan juga Yanto Tene itu secara sukarela ya menyatakan bahwa nggak akan menjual ataupun mengalihkan kepemilikan sahamnya selama 8 bulan dari semenjak Widi ini listing di bursanya kita. Sementara ini Hendri Wijaya, Thomas Gunawan, dan Go Devin ini nggak ada lock up period. Jadi dalam artian mereka kapan aja mau menjual ataupun mengalihkan kepemilikan sahamnya, itu bisa-bisa aja. Oke, selanjutnya kita lihat laporan laba ruginya. Nah, karena ini di papan akselerasi memang nggak terlalu besar ya untuk skalanya ya. Jadi di 31 Desember 2021 itu pendapatannya 4,9 miliar, naik lebih dari 2 kali lipat di tahun 2022 menjadi 11 miliar. Dan untuk labanya di tahun 2021 ini 669 juta dan di tahun 2022 naik menjadi 1 miliar. Dari sisi laporan laba rugi ya biasa-biasa aja ya, masih tergolong perusahaan kecil lah kalau untuk skalanya Widi ini. Lalu kita lanjut melihat struktur penawaran IPO-nya. Jadi dalam IPO Widi ini sebanyak-banyaknya 400 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 25% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 115. Sehingga dana yang akan diraup di IPO-nya Widi ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 46 miliar. Lalu di IPO-nya Widi ini itu juga akan diterbitkan waran seri 1 nih Sobat Maya dengan rasio 20:1. Nah, beberapa Sobat Maya itu ada yang DM saya juga. Wah, ini menarik banget kok kayaknya warannya rasionya 20:21. Banyak banget ya warannya ya. Nah, Sobat Maya jangan terkecoh. Kalau misalnya 20:21, ya itu sama aja sih dengan rasio 1:1. Cuma emang kayak dibesarin aja ya 20:21. Malah ini bakalan pasti dapat outlot biasanya. Malah lebih enak kayak langsung aja 1:1 sebenarnya. Karena kalau 20:21 ya kemungkinan besar itu pasti akan ada outlot untuk warannya. Jadi waran ini adalah salah satu pemanis ya di IPO-nya Widi. Lalu untuk dana IPO tersebut akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu sekitar 51,63% atau sekitar 22,2 miliar itu akan digunakan untuk pembelian alat berat dari pihak ketiga, alias ini untuk capex ya. Lalu sisanya itu akan dipergunakan untuk modal kerja untuk kebutuhan operasional. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini cukup bagus ya. Sebagian besar dipergunakan untuk capex ataupun belanja modal yang tentunya akan meningkatkan kinerjanya Widi di masa mendatang.
Lalu untuk underwriter di IPO-nya Widi ini adalah Arta Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya SH. Nah, SH ini jarang ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Di tahun 2022 hanya ada 2 saham IPO yang dikawalnya, dan di tahun 2023 baru ada satu doang. Dan kalau misalnya Sobat Maya lihat harga IPO dari saham-saham yang dikawal oleh SH itu kompak ya di 100 ya. Kemungkinan Widi juga akan sama ya. Harga IPO-nya di 100 kemungkinan besar. Cuma bedanya kalau WinAir, PSBK, Sage, ini semuanya itu di papan pengembangan. Sementara nantinya Widi ini berada di papan akselerasi. Jadi kita nggak tahu nih nantinya SH ini akan sama kayak biasa atau enggak. Kalau sama kayak biasa, wah itu keren Sobat Maya. Kalau misalnya kita lihat nih, WinAir 2 kali ARA, BSBK 2 kali ARA, Sage 1 kali ARA. Jadi belum ada saham IPO yang dikawal oleh SH ini nggak tutup di ARA. Apakah Widi ini akan menjadi saham IPO pertama yang nggak ARA? Ya kita nggak tahu ya. Karena kalau misalnya kita lihat, untuk IPO-IPO yang dikawal oleh SH, itu rata-rata IPO amount-nya di atas 100 miliar ya. Baru kali ini nih, untuk Widi, itu cuma 40-an miliar. Jadi untuk size-nya agak berbeda jauh. Cuma kita juga perlu hati-hati ya, apalagi bagi Sobat Maya nih, yang kalau beli saham IPO nggak buat jangka pendek, tapi untuk di-keep panjang, itu hati-hati ya. Kita tahu sendiri WinAir itu arahnya kemana, BSBK juga kemana, dan Sage juga sekarang udah di mana harganya. Jadi kalau dalam jangka waktu panjang kurang oke, tapi untuk momentum jangka pendek, SH ini oke banget lah. Jadi mari kita saksikan aja ya sepak terjangnya SH di IPO-nya Widi ini. Apakah akan seperti biasa, yang momentum jangka pendeknya itu bagus banget, atau justru malah dijeblokin kali ini. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset, naik ya dari tahun ke tahun. Untuk liabilitas juga naik, tapi cuma sedikit doang. Sehingga total ekuitasnya juga naik signifikan ya. Dari tahun 2021 ke tahun 2022, itu naiknya lebih dari 2 kali lipat. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Widi ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kita lihat valuasinya. Nah, ini saya bikin valuasinya di harga IPO-nya ya Sobat Maya di 100 dan juga 115. Jadi jika nanti Widi ini listing di harga 100, maka PER-nya itu akan berada di 158,3 kali dan PBV-nya di 3,19 kali. Sementara market cap-nya di 160 miliar. Lalu jika nantinya Widi ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 115, maka PER-nya itu berada di 182 kali dan PBV-nya di 3,28 kali. Sehingga market cap-nya akan berada di 184 miliar. Nah, untuk valuasinya Widi, ini ya udah langsung tahu lah ya. Tergolong mahal Sobat Maya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Tapi, kita perlu tahu ya bahwa di IPO-IPO yang dikawal oleh SH, ya emang itu PER dan PBV-nya biasanya gila-gilaan. Dan tentu saja hal itu nggak mempengaruhi ya untuk momentum jangka pendek. Cuma kita nggak tahu nih, karena ini SH kan pertama kali nih mengawal saham papan akselerasi. Apakah akan sama seperti biasa atau enggak? Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis menurut saya pribadi nih ya, Widi kurang menarik. Memang Widi ini merupakan perusahaan yang sedang berkembang dan masih punya potensi ya untuk bertumbuh di masa mendatang. Namun Widi sendiri nggak punya keunggulan khusus yang dapat membuatnya tersurvive di industri ini. Jadi dari sisi fundamental menurut saya agak kurang. Lalu yang kedua adalah valuasi dari Widi itu cenderung mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Kalau untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya cukup bagus, sebagian besar dipergunakan untuk belanja modal yang tentu saja berpotensi untuk meningkatkan kinerja Widi di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Widi adalah SH. Nah, SH sendiri sangat jarang ya mengawal saham IPO. Namun, untuk track record-nya sejauh ini sangat memuaskan untuk momentum jangka pendek. Ingat ya, untuk momentum jangka pendek. Kalau misalnya di-keep dalam jangka waktu panjang, ya Sobat Maya udah tahu sendiri ya arahnya kemana. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 20/21. Nah, hal ini membuat IPO-nya Widi menjadi lebih menarik ya, karena meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya Widi. Namun, jangan lupa ya bahwa Widi ini berada di papan akselerasi, sehingga ARA dan ARB-nya itu simetris di 10%. Kesimpulan yang terakhir, IPO-nya Widi ini menurut saya pribadi ya menarik untuk momentum jangka pendek.
tapi super high risk. Ibaratnya kita spekulasi lah, karena ini underwriter-nya kan SH ya. Biasanya SH itu kan kalau momentum jangka pendek bagus. Dan di IPO-nya Widi ini juga ada waran dengan rasio 20/21. Alias ya kita bisa bilang bahwa itu 1/1. Dan hal ini biasanya lumayan menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya underwriter-nya SH, mereka tuh biasanya beda karakteristik ya. Kayak misalnya warannya Smil kemarin atau warannya Maxi yang di hari pertama langsung dibanting. Nah, kalau misalnya underwriter SH, biasanya dia tuh distribusinya di atas, alias ya di hari pertama tuh harga belasan masih bisa. Tapi kan IPO itu selalu berubah ya, jadi kita nggak tahu juga di IPO-nya Widi ini apakah bakalan sama atau enggak. Tapi secara track record SH, biasanya seperti itu. Nah, kalau saya sendiri gimana? Apakah nantinya saya akan membeli saham IPO Widi atau enggak nih? Nah, di IPO-nya Widi, itu kan kemungkinan besar ya Sobat Maya, akan barengan dengan IPO-nya CRSN dan juga Teguk. Kalau misalnya emang barengan nih tiga-tiganya, kayaknya saya skip dulu IPO-nya Widi. Karena saya takut nggak ke handle ya, ataupun nggak kepantau. Soalnya kalau misalnya dia langsung dibanting, ya itu kalau mau keluar kayaknya susah ya, karena fokus kita pasti terbelah. At least saya tuh nggak bisa membagi fokus kalau misalnya saham IPO-nya itu banyak yang dipantau. Tapi kalau misalnya Widi ini ternyata nantinya listingnya sendirian, saya sih pasti akan ikut IPO-nya Widi. Dengan catatan, kalau misalnya dia nggak open di ARA, pastinya akan langsung saya sell aja. Karena kalau misalnya kita ingat karakteristiknya SH, dia tuh pasti opennya di ARA, Sobat Maya. Setiap kali IPO di hari pertama itu opennya di ARA. Jadi kalau misalnya nanti nggak open di ARA, ya saya akan langsung buang aja untuk IPO-nya Widi ini. Tapi ini hanyalah planning ataupun rencana saya ya Sobat Maya. Untuk realnya, saya akan order berapa nantinya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Seperti biasa, reminder ya buat Sobat Maya semuanya. Yang namanya saham, terlebih saham IPO, ini nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO WIDI, lakukanlah order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Dan jangan lupa nih Sobat Maya, yang namanya saham IPO itu pasti akan ada terus-terusan. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nggak pede dengan sebuah saham IPO, apalagi kalau misalnya kayak di hati kecilnya Sobat Maya tuh ngerasa nggak yakin dengan saham IPO tersebut, ada baiknya di skip Sobat Maya. Karena jangan takut, yang namanya saham IPO itu akan terus ada lagi, peluang itu akan terus ada. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nggak yakin dan skip 1, 2, 3 kali, ya itu masih oke kok. Lebih mending kita nggak trading, kita nggak ikutan saham IPO, daripada ada resiko equity kita berkurang. Jadi think wise ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Widi. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Widi atau enggak? Nah, Sobat Maya, akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!